wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariani, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dosen tetap di Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabu Muli, Sumatera Selatan. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan manajemen, dengan gelar sarjana akuntansi dan magister manajemen dari Universitas Bina Dharma Palembang. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, saat ini saya aktif mengampu beberapa mata kuliah penting, diantaranya manajemen strategi, manajemen resiko, cross culture manajemen, manajemen operasi, dan manajemen proses bisnis, yang kesemuanya saya kaitkan dengan era digital saat ini. Saya berdedikasi untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan tantangan industri saat ini, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan praktis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yaitu manajemen strategi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 6 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabu Muli dengan kode mata kuliah BD 0406. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen strategi ini adalah bahwa mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan tentang sebuah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen strategi dari suatu organisasi atau instansi yang meliputi tahapan-tahapan utama dari manajemen strategi itu sendiri, yaitu analisis lingkungan, internal dan eksternal organisasi, perumusan strategi, implementasi strategi, pengendalian, serta evaluasi strategi, sehingga mahasiswa mampu merancang strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing organisasi pada era transformasi digital. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, yaitu menjadikan mahasiswa sebagai objek aktif dalam pembelajaran dengan model blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Mahasiswa dapat mengakses RPS, modul, bahan ajar, video pembelajaran, mengunduh materi, mengunggah tugas, serta mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran secara daring. Sementara itu, diskusi, presentasi, studi kasus, dan praktik dilakukan secara langsung di kelas agar terjadi interaksi akademik yang optimal. Metode pembelajaran yang saya gunakan disesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran. Antara lain, yang pertama adalah case study method, yaitu mahasiswa menganalisis berbagai kasus nyata perusahaan sehingga mampu menghubungkan konsep manajemen strategi dengan permasalahan bisnis yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah diskusi interaktif, untuk melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan teori. Yang ketiga adalah project based learning, yaitu mahasiswa secara berkelompok menyusun analisis strategi suatu perusahaan menggunakan berbagai analisis, alat analisis strategi seperti analisis SWOT, PESTEL, internal factor evolution, dan external factor evolution. Kemudian menyusun rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital melalui penggunaan presentasi, video pembelajaran, artikel ilmiah, serta berbagai sumber informasi digital yang relevan sehingga mahasiswa terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses belajar.
Capaian pembelajaran lulusan yang didukung oleh mata kuliah ini meliputi: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep strategi bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan bisnis digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun strategi bisnis digital secara sistematis. Untuk mencapai CPL tersebut, ditetapkan 6 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan proses manajemen strategi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan strategi organisasi berdasarkan hasil analisis. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menyusun implementasi serta pengendalian strategi. Yang keenam adalah bahwa mahasiswa mampu memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Media pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi ini meliputi: yang pertama adalah modul RPS yang dapat diunduh melalui siakat.unpra.ac.id. Yang kedua adalah PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Materi pembelajaran disusun secara bertahap yang terdiri dari: materi pertama adalah konsep dasar manajemen strategi. Materi kedua adalah manajemen strategi dalam organisasi. Materi yang ketiga adalah visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi atau perusahaan. Materi keempat adalah etika perusahaan. Materi kelima, analisis lingkungan usaha. Materi keenam, analisis industri dan persaingan. Materi ketujuh, perumusan strategi. Materi kedelapan adalah strategi bersaing. Materi kesembilan adalah strategi alternatif. Materi ke-10 adalah keputusan strategi. Materi ke-11 adalah implementasi strategi. Materi ke-12 adalah pengawasan strategi. Materi ke-13 adalah manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. Dan materi yang terakhir, ke-14, adalah pengendalian dan evaluasi strategi. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan asesmen yang mengacu pada prinsip Outcome Based Education atau OBE, sehingga penilaian tidak hanya mengukur penguasaan teori, tetapi juga kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penyusunan strategi. Komponen penilaian terdiri atas: yang pertama adalah aktivitas partisipasi melalui observasi, diskusi, dan presentasi memiliki bobot 10%. Tugas individu dan kelompok memiliki bobot 15%. Untuk kuis itu sebesar 15%. Ujian tengah semester memiliki bobot sebesar 20%. Ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Melalui sistem penilaian tersebut, saya dapat memonitor perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan, sekaligus memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai bentuk refleksi terhadap proses pembelajaran, saya selalu melakukan evaluasi pada akhir perkuliahan melalui diskusi bersama mahasiswa, peninjauan kembali capaian pembelajaran, serta penyempurnaan materi dan metode pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri, serta masukan dari mahasiswa. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran pada semester berikutnya. Saya meyakini bahwa tugas seorang dosen bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu bekerja sama, memiliki integritas, serta mampu menyelesaikan permasalahan nyata di dunia bisnis digital. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Demikianlah pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi video pelaksanaan pembelajaran sebagai bukti implementasi kegiatan pendidikan dan pengajaran saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Are you ready? The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik. Oke. Hari ini kita akan kembali membahas masalah manajemen strategi untuk keberlanjutan mata kuliah kita yang sebelumnya kita bahas. Kalau minggu kemarin kita bahas masalah supply chain management, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai alternatif strategi ya. Jadi di mana manajemen strategi itu ada berbagai alternatif strategi. Tapi sebelum kita membahas pokok materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, maka terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah, maka marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Agus ada? Oke, Rashid, Hadir. Gede, Hadir. Iman, Hadir. Helmanya ada Helma? Ada, hadir. Oke. Anggun, Hadir. Angel, Hadir. Nisa, Alisa, Nisa kemana Nisa? Udah hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Alisa ada? Hadir. Desi ada? Ada Bro. Kela ada? Kela? Hadir. Sudah, jadi hari ini hanya si Nisa yang belum hadir ya? Yo. Oke, mari kita lanjutkan kepada materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang 11 strategi alternatif. Jadi di manajemen strategi itu kita harus mempunyai strategi alternatif yang akan mendukung usaha kita ke depan. Oke, lanjut. Jadi alternatif yang pertama, bagaimana perusahaan itu akan berjalan. Oke, kita akan mengenal namanya forward integration. Ya, kalau di sini dijelaskan forward integration itu adalah strategi dalam manajemen strategi yang dilakukan perusahaan dengan memperluas kendali ke arah pelanggan atau saluran distribusi sehingga perusahaan tidak hanya memproduksi barang atau jasa tetapi juga menguasai proses distribusi hingga penjualan kepada konsumen akhir. Kalau kalian pernah dengar perusahaan Indofood? Pernah dengar? Pernah. Indofood. Jadi Indofood itu banyak produk ya? Ya. Nah, di produk-produknya itu antara lain adalah mie instan. Ya. Sini. Kalau melihat tujuannya ada meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi biaya perantara. Jadi kalau punya toko sendiri, masukkan ke toko-toko itu, dia itu kan tidak bayar lagi, kan toko punya sendiri kan. Nah, terus memperkuat hubungan langsung dengan pelanggan, artinya dia jual ke pelanggan itu langsung ke pelanggan, dia mendekati pelanggan. Terus mengendalikan kualitas pelayanan kepada konsumen. Jadi kan kalau misalnya di toko-toko orang, itu kan tidak akan menjamin bahwa pelayanan toko-toko itu sesuai dengan keinginan kita. Kayak mana supaya barang kita terjual. Terus mempercepat distribusi, memperoleh informasi pasar secara langsung dan meningkatkan daya saing perusahaan. Artinya, forward integration adalah strategi bagaimana caranya supaya perusahaan itu kita langsung dekat ke konsumen. Oke? Oke. Kita lanjut ke strategi yang kedua. Strategi kedua adalah backward integration. Nah, ini kebalikan dari forward integration. Kalau di sini adalah strategi yang dilakukan perusahaan dengan memperoleh atau meningkatkan pengendalian terhadap pemasok, itu yang namanya backward integration. Jadi kita mengurangi ketersediaan bahan baku. Jadi menjamin ketersediaan bahan baku. Jadi walaupun si A, perusahaan si A tidak buka toko, tidak buka tokonya apa, perusahaannya tutup, toko tutup, kita masih ada. Ya, jadi kita tidak tergantung pada orang lain. Terus kita mengurangi ketergantungan pada pemasok, menekan biaya
produksi, meningkatkan kualitas bahan baku, dan mengurangi resiko kenaikan harga bahan baku. Oke? Oke? Terus kita lanjut ke ketiga adalah strategi horizontal integration. Strategi ini adalah pertumbuhan yang dilakukan perusahaan dengan mengakuisisi, menggabung atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya yang berada pada tingkat bisnis yang sama, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Nah, dari perusahaan tadi pendistribusian sudah terjamin, ya, bahan baku sudah terjamin. Artinya apa? Di produk-produk kita akan muncul pesaing-pesaing bisnis, ya kan? Nah, kayak mana supaya produk kita ini terjamin lagi, nah, di antara pesaing-pesaing bisnis tadi? Maka angka yang strategi yang harus kita ambil adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baru pesaing, atau kita mengawisi, merger, bergabung langsung. Kita beli perusahaan tadi, ya, perusahaan pesaing itu kalau bisa kita beli. Jadi terjamin kita tetap bisa memasukkan, mendistribusikan produk kita lebih luas, ya. Itu jadi tujuan horizontal integration adalah meningkatkan pangsa pasar, mengurangi tingkat pesaing. Jadi kalau misalnya ada pesaing, kita gabung sama pesaing ini, atau pesaing ini kita beli perusahaannya, artinya terjamin, ya, pesaing kita jadi berkurang. Nah, itu memperluas wilayah pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing perusahaan, dan meningkatkan skala ekonomi. Terus ini yang keempat, strategi market penetration atau penetrasi pasar. Jadi kayak gini, kalau di pasar, strategi ini bertujuan meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sudah ada di pasar, yang sudah ada, tanpa mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Dengan kata lain, perusahaan bisa menjual lebih banyak produk yang sudah dimiliki kepada pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru dalam pasar. Maksudnya kayak gini. Jadi kalau tadi kita punya pesaing nih, ya, karena tidak seluruh perusahaan pesaing itu kita bisa beli, ya, tidak seluruh perusahaan pesaing kita bisa. Artinya kayak mana kita mempertahankan produk kita supaya masyarakat atau konsumen itu tetap loyal ke produk kita. Nah, tujuan dari penetrasi pasar tadi adalah meningkatkan penjualan, memperbesar pangsa pasar, mengalahkan pesaing, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi. Oke, ini adalah strategi yang berapa nih? Oke, 5. Oke, di sini ada market development. Strategi pertumbuhan yang dilakukan perusahaan yang memasarkan produk yang sudah ada ke pasar baru. Pasar baru dapat berupa wilayah geografis, segmen pelanggan baru atau saluran. Nah, sekarang kalau misalnya Indofood ini sudah kuat nih, penjualannya sudah kuat di daerah ini. Terus dia pengen, kayak mana sih supaya produk ini bisa jauh penjualannya? Maka strategi mereka adalah menjual ke luar negeri, luar negara. Nah, kalau ini market development, maka ada yang namanya produk development. Kalau di produk development adalah kayak gini. Jadi kalau perusahaan itu tadi dia produksi mie, ya, produksi mie. Produk development adalah bagaimana dia bisa buat produksi produk baru yang menunjang dari produk yang lama. Bisa ada relate diversification, artinya diversifikasi terkait, artinya perusahaan akan membuat produk atau akan membuat perusahaan baru yang berhubungan atau ada keterkaitan dengan perusahaan yang lama mereka buat. Nah, ini tujuannya untuk memperluas sumber pendapatan, memanfaatkan sumber daya, meningkatkan sinergi antar unit bisnis, mengurangi risiko dengan tetap berada pada bidang yang dikuasai, dan memperkuat daya saing perusahaan. Nah, kalau ada relate berarti ada unrelate, ya. Jadi kalau unrelate ini adalah kita bangun perusahaan, tapi tidak ada keterkaitan dengan perusahaan yang kita bangun sebelumnya. Jadi kalau bisnis itu ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan letakkan telur di dalam satu wadah. Kenapa? Kalau kita meletakkan telur dalam satu wadah, kalau satu pecah, kalau jatuh artinya pecah semua. Jadi kita tidak bisa menurunkan tingkat resikonya. Jadi kalau seandainya dia punya perusahaan makanan, terus dia punya perusahaan
tekstil, terus dia punya perusahaan perkebunan. Artinya kalau di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang turun omsetnya, maka perusahaan lain bisa bantu, ya, bisa membantu. Nah, selanjutnya ada Richmond strategi atau penciutan penghematan. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi skala operasi, biaya atau aset dengan tujuan memperbaiki kinerja perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Strategi ini disebut juga sebagai strategi turnaround karena bertujuan memberikan perusahaan ke kondisi yang sehat. Selanjutnya adalah strategi divestasi. Strategi dilakukan perusahaan untuk menjual atau melepaskan sebagian unit bisnis, divisi, anak perusahaan atau aset tertentu yang dianggap tidak lagi memberikan keuntungan atau tidak lagi fokus dengan bisnis perusahaan. Nah, kalau tadi sudah mengurangi karyawan, kalau di strategi investasi dia sudah mengurangi aset, menjual perusahaan. Kalau seluruhnya sudah terjual, maka strategi terakhir adalah yang namanya likuiditas. Jadi kita benar-benar melakukan perusahaan itu dengan menghentikan seluruh kegiatan operasional dan menjual seluruh aset. Jadi perusahaannya dianggap bangkrut. Nah, tujuannya adalah untuk menghentikan kegiatan usaha yang tidak lagi dapat dipertahankan, melunasi utang pada kreditur, menghindari kerugian yang lebih besar, menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan hukumnya. Nah, dari pembahasan 11 strategi bisnis yang sudah kita bahas tadi, di sini untuk membahas masalah yang kita akan diskusikan pada saat ini adalah ternyata di sini ada beberapa permasalahan dari PT Nusantara Food, ya, berdasarkan studi kasus yang kita ambil. Nah, masalah pertama adalah penjualan pada PT Nusantara Food ini menurun sebesar 18%. Maka apa strategi yang harus kita ambil? Ada yang bisa kasih pendapat? Strateginya harus kita ambil? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya. Oke, coba saya minta Saudara Agus untuk menjawab. Silakan. Untuk penjualan menurun sebesar 18%, di sini bisa menggunakan market penetration book, di mana kita melakukan promosi produk, memberikan diskon, serta membuat sebuah jingle seperti yang dilakukan Indomie kan, yaitu Indomie seleraku. Dengan melakukan market penetration tadi, maka penjualan akan meningkat. Bahasa pertama sudah dijawab oleh Saudara Agus. Maka masalah yang kedua adalah ternyata di PT Nusantara Food ini banyak pesaing baru yang menawarkan produk yang lebih inovatif. Artinya kita harus punya strategi untuk menutupi supaya perusahaan kita akan tetap stabil dan terus berjalan. Nah, strategi apa yang kira-kira harus kita buat untuk masalah yang kedua? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, coba Saudara Bayu silakan jawab. Baiklah, menurut saya yakni adalah menggunakan strategi product development, yang dimana kita dapat menambah seperti contoh rasa varian baru yang lebih inovatif agar dapat meningkatkan di pangsa pasar saing. Dengan adanya itu kita dapat menstabilkan yang ada namanya itu kayak antara saing kayak gitu. Baiklah, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk yang tadi masalah pertama, kedua sudah kita temukan jawabannya. Maka di sini ada masalah ketiga adalah bahwa di PT Nusantara Food ini bahan bakunya, ketergantungan PT Nusantara Food kepada bahan baku itu semakin tinggi sehingga biaya produksinya juga makin meningkat. Maka strategi yang harus kita gunakan adalah strategi apa? Backward. Oke, jadi benar kita pakai strategi backward integration. Artinya mengatasi masalah ketergantungan bahan baku perusahaan, kita mendirikan sendiri perusahaan membuat bahan baku tersebut. Artinya kita tidak perlu lagi beli bahan baku itu ke pihak luar karena kita sudah punya sendiri, punya pabrik sendiri, punya kebun sendiri, kayak itu kan ya. Jadi dari beberapa materi 11 alternatif strategi yang kita bahas dan
beberapa masalah yang studi kasus yang kita pelajari tadi dari PT Nusantara Food, maka di sini sudah jelas ya bahwa ada kita menggunakan strategi, tidak hanya satu strategi, tapi banyak strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan atau menaikkan perusahaan itu sendiri. Nah, dari sini nanti silakan kumpulkan kembali tugas yang sudah kita bahas, buat narasinya, jawaban tadi, kumpul langsung disiapkan ya di LMS kita. Kemudian nanti Ibu tunggu deadline-nya besok, minimal besok. Ya, Ibu sudah lihat jawabannya di LMS kita. Oke? Oke, pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terakhir Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.